Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sana Salsabila Putri, NPM 10100118096. Di sini saya akan menjelaskan dari kajian pustaka, yaitu pengaruh tingkat stres terhadap kebiasaan meminum alkohol pada remaja dan juga dewasa. Nah, di mana di sini untuk yang pertama yang akan dijelaskan ada pendahuluan, di mana untuk pendahuluan itu, stres merupakan respon dari tubuh terhadap tuntutan dari beban kerja yang non-spesifik, di mana stres memiliki tingkatan. Tingkatan yang pertama ada stres ringan. Stres ringan ini seperti contohnya itu adanya kemacetan lalu lintas ataupun karena adanya dikritik oleh atasan. Nah, biasanya untuk stres ringan ini dia hanya berlangsung tidak terlalu lama. Nah, yang kedua ada stres sedang, di mana stres sedang ini dia terjadi lebih lama dan bisa dari jam hingga hari. Yang ketiga ada stres berat, di mana stres berat ini merupakan stres kronis yang terjadi beberapa minggu sampai beberapa tahun. Nah, di mana setiap individu memiliki cara masing-masing untuk mengurangi timbulnya dampak dari stres yang disebut dengan strategi coping. Nah, di mana strategi coping ini ada dua, ada yang coping skill yang yaitu emotion focus coping, di mana ini memiliki aspek strategi, salah satunya adalah penerimaan, di mana maksud dari penerimaan ini adalah suatu keadaan yang penuh dengan stres yang memaksanya untuk mengatasi masalah tersebut, yang memungkinkan individu mencari cara untuk menanganinya, yaitu bisa dengan meminum dari alkohol. Nah, selanjutnya untuk alkohol sendiri adalah dia itu untuk epidemiologinya, alkohol setiap tahunnya di dunia ditemukan sekitar 25.000 orang yang terbunuh dan juga 1,5 juta orang terluka karena pengemudi yang sedang mabuk. Nah, di mana alkohol dalam kehidupan sehari-hari merupakan tuntutan di suatu kelompok orang untuk mengekspresikan sesuatu, seperti pada acara perpisahan ataupun pada pesta. Nah, selanjutnya ada definisi dari stres, di mana stres merupakan suatu korelasi yang khas antara individu dan juga lingkungannya. Stres bisa disebabkan karena adanya ketegangan mental atau fisik yang menyakitkan. Nah, di mana untuk epidemiologi dari stres, stres banyak ditemukan dapat memberikan kontribusi sekitar 50 hingga 70% dalam sebagian besar penyebab timbulnya penyakit seperti penyakit kardiovaskular, hipertensi, kanker, penyakit kulit, dan lainnya. Nah, di mana untuk tanda-tanda dari stres, di mana dia itu ketika seseorang mengalami stres, dapat dilihat tanda yang berat akan terlihat seperti adanya mudah lelah, sakit kepala, hilang nafsu, mudah lupa, gugup, bingung, kelainan pencernaan, kehilangan gaya seksual, ataupun tekanan darah tinggi. Nah, di mana untuk mengatasi dari stres, itu bisa menggunakan yang pertama homeostasis. Pada saat ini, individu mengalami ketidakseimbangan, misalnya ketika merasa lapar, maka seseorang cenderung untuk mencari makanan, lalu makan, ataupun ketika merasa kantuk, dia akan individu cenderung akan tidur. Nah, lalu yang cara kedua ada yang menggunakan coping stress, di mana untuk coping stress yang pertama ada coping stress untuk emosi. Contohnya individu mengatasi emosinya ketika stres bisa menggunakan alkohol, dan ada coping stress problem di mana individu cenderung ingin mencari penyebab stresnya yang muncul lalu menyelesaikannya. Nah, selanjutnya untuk yang alkohol, di mana karena di sini menjelaskan tentang definisi dari stres dan juga ada hubungannya dengan alkohol, maka di sini untuk yang selanjutnya ada definisi dari alkohol. Alkohol adalah zat psikoaktif yang dapat membuat ketergantungan pada yang mengonsumsinya. Penyalahgunaan dari alkohol ini dapat menyebabkan berbagai macam efek, diantaranya bisa berefek pada fisik, mental yang berhubungan dengan stres, dan juga dapat berdampak pada beban ekonomi. Nah, di mana epidemiologi dari alkohol, alkohol di dunia barat sudah menjadi lazim dan telah diterima dalam pergaulan sosial, dan juga di barat alkohol dapat dikonsumsi setiap hari. Menurut WHO, terdapat 91 juta orang yang terluka akibat pengguna dari alkohol di tahun 2012. Nah, untuk kandungan dari alkohol sendiri, ada beberapa jenis minuman beralkohol yang mengandung dari alkohol. Yang pertama ada bir. Bir ini bahannya dari barley dan mengandung dari 3-5% alkohol. Yang kedua ada wine. Wine ini dia bahannya dari anggur. Dia ini mengandung dari 10-14% alkohol. Yang ketiga ada vodka. Vodka ini bahannya berasal dari kentang, di mana dia mengandung 40% alkohol. Lalu ada rum. Rum ini dia berasal dari tebu dan mengandung 40% alkohol. Lalu ada tequila. Tequila ini dia bahannya dari blue agave. Dia ini alkoholnya mengandung 40%. Nah, di mana ada gin atau gin, dia ini bahannya juniper berries, dia ini mengandung alkohol 30%, dan ada champagne. Champagne ini bahannya itu dari anggur dan untuk kandungan alkoholnya itu sekitar 12%. Nah, lalu ada tahap alkoholisme dan efeknya. Tahap pertama, di mana peminum alkohol menggunakan alkohol hanya sebagai pelarian saja. Di sini meminum alkohol
peminum alkohol percaya bahwa alkohol dapat membantu melarikan diri dari tekanan, ketakutan, dan juga kekhawatiran yang dimana ini adalah ciri-ciri stres, bentuk emosi yang dapat ditangani dengan coping stresnya. Maka di sini individunya cenderung meminum dari alkohol untuk mengatasi dari emosinya. Nah, pada tahap kedua, pada tahap ini peminum alkohol sudah menjadi suatu kebutuhan bagi peminumnya, di mana seseorang akan didorong untuk meminum alkohol oleh keinginan batin yang tidak dapat ditahankan. Tahap ketiga, pada tahap ini bedanya dari dua tahap sebelumnya adalah di tahap ini peminum alkohol sudah tidak dapat mengkontrol dari keinginannya untuk meminum alkohol. Di sini biasanya pekerjaan mulai terbengkalai dan mulai bermasalah dengan hukum. Nah, ada tahap keempat di mana pada tahap ini peminum alkohol biasanya selalu memulai harinya dengan meminum alkohol. Tanda-tanda fisiknya adanya alkoholisme yang kronis, biasanya adanya kerusakan otak, kehilangan memori, dan gangguan konsentrasi. Nah, alhamdulillahirobbilalamin untuk presentasi dari kajian pustaka pengaruh tingkat stres terhadap dari kebiasaan meminum alkohol telah selesai.